baik banget, santun. Dia itu sangat menyayangi mamahnya, sangat santun banget sama mamanya. Biasanya orang kalau menyayangi mamahnya, laki-laki, biasanya akan menghargai banget perempuan ya. Kan kita aja tuh dihargai banget sama Rizky. Iya, iya. Pokoknya misalnya nggak pernah dia yang apa ya, yang macam-macam menurut saya sih. Kan di kita kan banyak juga perempuan ya. Iya. Sebaik banget, menghargai banget. Wah kalau dipukul bonyok dong, kan dia buat Rizky tuh ini loh, kuat loh. Oh bonyok NM? Enggak bonyok. Oh nggak bonyok? Enggak Oh bonyok. gitu. Apanya dipukul hatinya? Oh saya nggak tahu ya. Karena saya nggak, karena setahu saya kalau benar, wah kalau saya dengar Rizky mukul Diduga NM, mukul, diduga bonyok dong. Karena Rizky anaknya keker loh. Keker gitu. Nggak mungkin kalau nggak bonyok. Saya mencoba untuk tidak terlalu terbawa emosional dalam masalah kasusnya Nikita dengan keanehan-keanehan yang saya lihat gitu ya. Bagaimana seorang Nikita yang memang benar-benar sakit, udah 2 dokter menyatakan bahwa Nikita sakit, kok menurut saya diperlakukannya begini banget sih gitu. Kita kalau mau melihat ini semua masalah dengan adil ya harusnya patut diduga ini ada ketidakadilan dalam kasusnya Nikita terhadap perlakuan yang Nikita alami gitu. Karena sudah banyak kekecewaan gitu di diri kami sebagai keluarga Nikita, bagaimana melihat Nikita sakit loh gitu, bagaimana dia tuh susah sekali untuk mendapatkan haknya. Harus saya itu orang yang nggak mau berdebat gitu. Kita semua kan pakai hati nurani ya, pakai hati nurani. Bagaimana sih kita tuh nggak usah lagi kayak menyembah atau bagaimana lah gitu. Masalahnya kan sudah sama-sama tahu, sudah sama-sama mendengarkan dari penjelasan dokter bahwa dia itu bukan pura-pura sakit. Saya nggak tahu harus ngomong bagaimana lagi. Tapi Loli kan udah lumayan besar 2 tahun masalah ini, maka Loli juga tahu kalau ibunya ada di rumah Sudah tahu. Jadi ya itu adalah jalan-jalan Tuhan, tapi ya dengan adanya video yang ditampakkan di TikTok, terus juga di YouTube dari pihaknya Rizky, sepertinya mereka udah mulai bersuara. Kayaknya kan kesannya selama ini mereka tuh diserang habis-habisan oleh pihaknya Nikita Mirzani dengan berbagai macam argumentasinya. So, apakah ini adalah ketidaktulusan? Kalau aku sih menduga ya, kayaknya sih dugaanku Nikita Mirzani itu hanya dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu saja. Bukan dari segi materi, tapi dari segi mungkin popularitasnya. Ya, namanya juga rasa ya. Kadang kita ketemu sama cewek yang udah cantik banget, sempurna kayak Nikita Mirzani gitu, nyari sempurna ya, cantik, harta berlimpah, terkenal. Tapi kalau ngomongin hati, kadang itu yang nggak cantik, yang biasa aja, yang nggak terkenal, nggak kaya, justru malah kadang lebih cocok sama kita gitu. Ini loh yang jadi masalah. Ya ini loh postingannya yang menyebabkan Niki harus berurusan secara hukum. Anda masyarakat nanti saya kasih, karena itu dakwaan dibacakan di persidangan, artinya itu terbuka untuk umum. Semua masyarakat punya hak untuk mengetahui dakwaan itu. Eksepsi 100% pasti akan saya eksepsi. Saya pasti akan mengajukan eksepsi atau dalam bahasa hukumnya nota keberatan. Apa yang menjadi keberatan saya itu nanti pada saatnya akan saya sampaikan di persidangan. Anda punya hak untuk mengetahui proses ini. Ada kasus apa kasus ini Niki sampai diperlakukan seperti ini? Anda monitor. Nikita Mirzani kembali membongkar fakta baru soal keluarga RI sang ex kekasih. Berita itu cukup mengejutkan lantaran ayah RI diduga memiliki istri lebih dari 1. Hal itu terungkap usai Nick Mir menunjukkan sosok adik perempuan RI yang berasal dari istri 3 ayahnya. Adik perempuan RI itulah yang diduga sempat mengiyakan jikalau hubungan Nick Mir dengan RI hanya dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Hal itu tentu membuatnya beberapa orang terkejut. Pasalnya tak banyak yang tahu bahwa ayah RI ternyata memiliki lebih dari 1 istri. Kendati demikian, fakta yang diungkapkan Nick Mir itu belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pasalnya informasi itu tak berasal dari RI ataupun keluarga yang bersangkutan. Yang rambut hitam namanya Mutia, adiknya Rizky, tapi dari istri bapaknya yang nomor 3 yang nganggukin kepala mengiyakan bahwa hanya settingan pemilu, terang Nick Mir lewat story Instagram. Selain mengungkapkan identitas adik RI, Nick Mir juga membenarkan bahwa wanita yang berada di tengah dalam video itu merupakan seorang LC.
di sebuah tempat karaoke. Nikmir dengan berani melontarkan hal tersebut dan mengaku memiliki bukti atas perkataannya. Ibu tiga anak ini bahkan bersedia diperkarakan bila mana omongannya terbukti salah. Yang tengah LC karaoke beneran langsung dari mulut Rizky, saya punya buktinya. Dan apabila saya bohong, saya siap dilaporkan, ucap Nikmir. Usai membongkar beberapa fakta mengejutkan itu, Nikmir meminta agar ia tidak diserang lagi. Ia mengaku ingin hidup tenang. Nikmir juga berterima kasih atas hubungannya singkat yang pernah ia jalani bersama RI. Sudah ya, jangan serang saya terus. Lebih baik kita benahi diri masing-masing. Hidup saya sudah tenang kurang lebih 2 tahun ini. Kalau kalian mau ribut dengan keluargamu, lingkunganmu, dan para pekerjamu, jangan libatkan saya. Buat saya 6 bulan ini sudah cukup. Terima kasih dan selamat malam. Nikita Mirzani, tutur Nikmir.